Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV. Kali ini LPM TV akan meneruskan pembahasan tentang sejarah singkat dan perjalanan karir dari petarung UFC terpopuler yang bernama Cain Velasquez. Untuk kalian yang belum menyaksikan sejarah singkat dan perjalanan karir tentang Cain Velasquez sebelumnya, maka silahkan simak dulu part satunya ya guys, oke? Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya! Nah, kemudian setelah itu diketahui awalnya Cain Velasquez akan dijadwalkan untuk melawan Frank Mir pada tanggal 26 Mei 2012 dalam UFC 146. Namun sayang, pertarungan tersebut harus batal karena Frank Mir telah berpindah jadwal untuk menghadapi Junior Dos Santos, yakni setelah petarung yang bernama Alistair Overeem diskors karena mengalami kadar testosteron yang tinggi guys. Nah, sebagai gantinya, Velasquez kemudian ditunjuk untuk menghadapi petarung kelas berat lainnya yang bernama Antonio Bigfoot Silva. Dalam pertarungan itu, Cain Velasquez berhasil mengalahkan Silva di babak pertama melalui TKO. Setelah Velasquez berhasil menumbangkan Bigfoot Silva, akhirnya ia pun kembali dijadwalkan untuk melakoni pertarungan ulang melawan musuh bebuyutannya yang bernama Junior Dos Santos guys. Tercatat, pertarungan tersebut terjadi pada tanggal 29 Desember, tepatnya pada UFC 155. Pertarungan ulang antara kedua elit divisi heavyweight UFC ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di pertemuan pertama. Sejak awal ronde pertama, Velasquez tidak membiarkan Dos Santos untuk bisa melayangkan pukulannya. Saat itu, ia terus menekan dan melancarkan takedown pada Dos Santos. Dalam pertandingan itu, Dos Santos nampak terlihat kewalahan di tengah ronde pertama akibat terkena pukulan telak pada bagian rahangnya yang menyebabkan Dos Santos terjatuh karena pukulan tersebut. Dan sejak itu pertandingan pun mulai didominasi oleh Velasquez, hingga akhirnya ia pun berhasil merebut kembali sabuk juaranya dengan hasil keputusan mutlak dari para juri guys. Nah, setelah menang dari Dos Santos pada pertemuannya yang kedua, tercatat ia pun sempat mempertahankan sabuk juaranya kala melawan seorang petarung yang sebelumnya pernah dikalahkan, yakni yang bernama Antonio Bigfoot Silva. Dalam pertarungan untuk kedua kalinya ini, Cain Velasquez dengan cepat berhasil menghabisi Silva, tepatnya sebelum ronde pertama berakhir di ajang UFC 160 guys. Dan di sisi lain, musuh bebuyutannya yang bernama Dos Santos pun sukses mendapatkan kemenangan TKO spektakuler di ronde ketiga, yakni kala melawan petarung veteran yang berasal dari Selandia Baru yang bernama Mark Hunt, yakni di ajang yang sama tepatnya pada bulan Mei. Akhirnya, sebagai penutup persaingan antara Dos Santos dan Cain Velasquez, kabarnya akan terjadi di UFC 166, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2013 yang akan diselenggarakan di Texas, Amerika Serikat. Dalam pertarungan itu, Cain Velasquez berhasil mempertahankan gelar untuk kedua kalinya dengan sukses mengalahkan Junior Dos Santos melalui TKO tepatnya pada menit ketiga dalam ronde kelima guys. Seperti yang kita lihat, usai pertarungan nampaknya ada sedikit momen haru dan sekaligus menunjukkan sikap dewasa di antara keduanya, yakni dengan cara saling berpelukan.
Kemudian setelah itu, tepatnya pada tanggal 29 April 2014, UFC kembali memilih Velasquez untuk bertarung melawan Fabricio Werdum. Keduanya diperkirakan akan saling berhadapan pada tanggal 15 November 2014 dalam UFC 180. Namun dikabarkan pada tanggal 21 Oktober 2014, Velasquez menarik diri dari pertarungan karena ia tengah mengalami cedera meniskus robek dan terpaksa harus digantikan oleh petarung lain yang bernama Mark Hunt. Dalam pertarungan itu, Werdum berhasil mengalahkan Mark Hunt, yakni dengan cara memberinya pukulan bertubi-tubi hingga akhirnya wasit pun terpaksa harus menghentikan pertandingan tersebut dengan kemenangan Werdum, guys. Pada tanggal 23 Oktober 2014, diketahui Cain Velasquez berhasil menjalani operasi untuk memperbaiki cedera meniskusnya yang robek. Nah, setelah Velasquez pulih dari cedera, akhirnya pertandingan yang dijadwalkan ulang melawan Werdum pun kabarnya akan berlangsung pada tanggal 13 Juni 2015 dalam UFC 188. Dalam pertarungan itu, sayangnya Velasquez harus menerima kekalahan, tepatnya setelah Werdum memberi guillotine choke pada Velasquez di ronde ketiga, guys. Kemudian sebuah pertandingan ulang dengan Werdum pun kabarnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 6 Februari 2016, yakni dalam UFC Fight Night 82. Namun kedua petarung tersebut dikabarkan telah mundur karena alasan cedera, guys. Beberapa bulan setelah itu, Velasquez dijadwalkan untuk menghadapi seorang petarung yang bernama Travis Browne, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2016 dalam UFC 200. Dalam pertandingan tersebut, Velasquez berhasil memenangkan pertarungan, yakni melalui TKO di detik-detik penutupan babak pertama, guys. Setelah kemenangannya melawan Travis Browne, kabarnya Velasquez akan kembali dijadwalkan ulang untuk melawan Werdum, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2016 dalam UFC 107. Namun sayangnya Komisi Atletik Negara Bagian Nevada gagal untuk menyetujui pertarungan ulang tersebut, yakni setelah mereka memeriksa fisik dari kedua petarung bahwa salah satu dari mereka tidak layak untuk bertanding karena tengah menderita tajit tulang di bagian punggungnya, guys. Selanjutnya, Velasquez pun dijadwalkan untuk melawan seorang petarung yang bernama Francis Ngannou, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2019. Saat itu, Francis Ngannou berhasil menumbangkan Velasquez, yang notabene merupakan mantan juara kelas berat UFC hanya dalam waktu yang begitu singkat, yakni 26 detik saja, guys. Pertarungan ini berlangsung di Taking Stick Resort Area, tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 waktu setempat. Saat putaran pertama baru dimulai, Velasquez terlihat cukup agresif dan terus memberikan serangan pada Ngannou. Melihat adanya kesempatan, Francis Ngannou yang awalnya tenang mulai berubah menjadi beringas dan menyerang Velasquez hingga ia terjatuh dan merasa kesakitan. Hingga akhirnya wasit pun lebih memilih untuk menghentikan pertandingan hanya dalam kurun waktu 26 detik saja. Usai pertandingan tersebut, Velasquez pun akhirnya berbicara dan mengklaim bahwa luka di lututnya itulah yang menjadi penyebab utama atas kekalahan tersebut.
Para pengamat UFC mengatakan penyebab terjatuhnya petarung asal Amerika Serikat itu disinyalir terjadi karena cedera lama yang menderita lututnya, guys. Saat itu wasit telah melihat lutut saya tertekuk. Wasit itu telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan sangat tepat, ujar Velasquez saat wawancara. Singkat cerita, Cain Velasquez pun mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia MMA, yakni pada tanggal 11 Oktober 2019, dan lebih memilih untuk fokus dalam dunia gulat profesional WWE, guys. Pada tanggal 4 Oktober 2019, Velasquez melakukan debut WWE-nya, yakni dengan ditemani oleh sosok pegulat bertopeng yang bernama Rey Mysterio. Kemudian, ia pun dijadwalkan untuk menghadapi Brock Lesnar dalam acara Crown Jewel, yakni untuk WWE Championship pada tanggal 31 Oktober, yang dimana pada saat itu, Velasquez harus kalah dari tangan Brock Lesnar, guys. Setelah pertandingan, Lesnar menyerang Velasquez dengan kursi baja dan kemudian memberinya gerakan F5 sebelum Rey Mysterio turun untuk membantunya. Kemudian pada bulan Januari 2020, pihak WWE berencana menjadwalkan Velasquez di acara Royal Rumble. Namun sayang, pada saat itu ia tidak bisa mengikutinya karena tengah menderita cedera. Hingga akhirnya, tepat pada tanggal 28 April 2020, pihak WWE memutus kontraknya dengan Cain Velasquez karena alasan pemotongan anggaran akibat pandemi ini, guys. Nah, itulah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang petarung UFC terpopuler yang bernama Cain Velasquez versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya, oke? Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.